Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Rahmah Abu Bakar, dosen program studi Ilmu Aktuaria Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan video pembelajaran ini akan dibahas mata kuliah Matematika Aktuaria 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi ilmu aktuaria yang membahas mengenai dasar-dasar aktuaria meliputi model survival, tabel mortalita, asuransi jiwa single life, anuitas jiwa, hingga pada perhitungan premi asuransi jiwa single life. Terdapat 4 CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini sesuai yang telah tertuang dalam RPS. Kemudian terdapat 4 CPMK yang akan dicapai melalui perkuliahan ini, yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab dengan jujur dan etis serta mematuhi aturan dan norma yang berlaku di lingkungan akademik dan profesional atas pekerjaan di bidang matematika aktuaria dan teratannya. Pada CPMK 2, mampu menjelaskan teori dan konsep utama dalam pemodelan matematika aktuaria single life dan mengaplikasikannya dalam studi kasus yang relevan serta mempersiapkan diri untuk ujian sertifikasi ahli aktuaris dengan pemahaman dan komprehensif dan mendalam. CPMK 3 mampu menyampaikan gagasan secara lisan dan tulisan serta mengembangkan solusi inovatif dalam menyelesaikan masalah di bidang matematika aktuaria single life dengan menggunakan pendekatan yang logis dan kritis. Kemudian CPMK 4 mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pada bidang matematika aktuaria single life. Mata kuliah ini menerapkan pembelajaran, delivery, interaction, dan assessment dengan sistem pembelajaran secara luring. Pada video pembelajaran ini dibahas terkait tabel mortalita pada pertemuan 3 dengan sub CPMK mahasiswa mampu mengaplikasikan tabel mortalita dengan baik. Jadi diharapkan setelah perkuliahan ini mahasiswa mampu mengkonstruksi dan mengaplikasikan tabel mortalita secara kritis dan bertanggung jawab. Metode pembelajaran yang diterapkan pada pertemuan 3 yaitu case-based learning yang akan memberikan studi kasus kepada mahasiswa sehingga sistem penilaian pada pertemuan ini menggunakan lembar kerja mahasiswa dari tugas studi kasus serta penilaian sumatif pada saat diskusi perkuliahan. Sedangkan penilaian mata kuliah ini sesuai dengan RPS yaitu tugas dengan bobot 10%, nilai harian 8%, kuis 12%, presentasi proyek 20%, UTS 25%, UAS 25%. Baik, mari kita menyaksikan video pengajaran pada pertemuan 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Masih semangat sih? Masih, Bu. Oke. Baik, untuk pertemuan ketiga hari ini diharapkan teman-teman semua mampu mengaplikasikan tabel mortalita dengan baik. Untuk pertemuan sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Tidak ada? Oke, kita langsung masuk ke materi tabel mortalita ya. Nah, untuk apa sih tabel mortalita ini kita pelajari? Jadi dalam industri asuransi sebagai dasar untuk perhitungan premi besar manfaat kematian serta biaya lain dalam suatu program asuransi jiwa. Nah, karena kematian itu merupakan suatu kejadian yang acak tidak bisa diukur, maka salah satu alat bantu yang digunakan oleh industri asuransi yaitu khususnya asuransi jiwa ya, yaitu tabel mortalita. Standarnya tabel mortalita itu seperti ini, ada informasi tentang X yang menyatakan usia, LX itu menyatakan banyaknya yang sedang bertahan hidup pada usia X ya. Kemudian DX di sini death ya, kematian, banyaknya yang meninggal dari usia X ke 1 tahun
tahun ke depan. Jadi kalau adik-adik lihat di sini sebenarnya ada angka 1 ya. Tapi karena dia 1 itu kita hapus. Ketika 2 kita tulis 2. Berarti usia X tambah 2 tahun ke depan. Gitu. Nah, sedangkan sama saja ketika kita berbicara dengan QX. Jadi di sini semua maknanya 1 tahun ke depan ya. Jadi seakan-akan 1 LX, 1 DX, dan 1 QX dan 1 EX. Karena kita berbicara setiap usianya. Hanya saja mungkin akan ada soal yang berbicara tentang NDX. Seperti itu. Kalau DX tadi berbicara tentang kematian, kalau QX itu apa? Peluang kematian. Jadi Q itu berbicara tentang peluang kematian. Siapa? Peluang kematiannya siapa? Orang pada usia X. Oke, yang berusia X sampai interval dia matinya itu berapa tahun? 1 tahun ya. Oke. Jadi lawannya QX itu apa kemarin? PX itu artinya apa? Peluang hidup seseorang berusia X. Oke. Jangan sampai usia X tambah 1 ya, untuk 1 tahun ke depannya. Oke. Nah, ini tadi berbicara tentang banyaknya orang, ini berbicara tentang peluang. Baik, secara definisi saya disimbolkan. Saya hapus dulu. Nah, di sini L0 itu adalah kohort, yang mana itu banyaknya yang baru lahir ya. LX itu banyaknya banyaknya kelompok orang yang berusia X tahun, DX itu banyaknya kematian, QX itu peluang meninggal. Nah, kemudian ada diperkenalkan di sini simbol omega. Omega ini berbicara usia yang paling tinggi atau paling tua. Jadi seseorang yang memiliki usia omega dalam kelompok itu adalah dia yang paling tertua. Akibatnya LC omega tambah 1 itu pasti 0. Karena kan yang tertua adalah berusia omega. Asumsikan mungkin di Indonesia 100 tahun ya. Jadi pada usia itu seorang berusia 100 tahun itu L-nya itu sudah 0. Itu maksudnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika sudah aman kita melihat si fungsi survivalnya. Fungsi survival kemarin kita bahas tentang si SX ya. SX itu kan sebenarnya 1 dikurang fungsi kumulatif. Nah, kita bisa menghitung SX ini dengan mengetahui L0 dan LX. Jadi kalau di sini itu kita punya LX sama dengan L0 kali SX, berarti SX-nya sama dengan apa? LX dibagi dengan L0. Oke, jadi kita bisa memperoleh nilai SX-nya. Dan begitupun untuk NDX-nya itu bisa diperoleh dengan formula ini ya. Akan tetapi yang sering kita lihat di tabel mortalita itu ini DX, yaitu 1 tahun ke depan. Kalau yang di atas ini N-nya itu usianya itu sampai X tambah N tahun. Kalau yang ini sampai 1 tahun ke depan. Oke. Selanjutnya NPX itu dinyatakan apa? Peluang seseorang pada usia X untuk bertahan hidup sampai usia N. X tambah dia N tahun ke depan harus sampai usia X tambah N. Oke, thank you Ahsan. Jadi kita ingin mencari NPX itu yang awalnya kemarin kita tahu ini saja, sekarang kita bisa mengkonstruksi dengan tabel mortalita. Ini kan informasi dari tabel mortalita ya. Yang ini itu dari fungsi survival biasa. Nah, kalau kita punya tabel mortalita berarti kita bisa mencari NPX. Cari saja LX tambah ini dibagi dengan LX-nya. Oke. Jadi kalau misalkan di sini itu jadi
LX tambah Satu. Iya, LX tambah 1 per LX. Oke, kita ketahui bahwa NQX itu merupakan kebalikan dari NPX ya. Berarti dia itu NQX 1 dikurang NPX. Jadi NQX itu sama dengan 1 dikurang NPX. Akibatnya 1 dikurang apa rumus itu? LX tambah N per LX. Kita samakan menjadi LX per LX dibagi LX tambah N per LX. Maka diperolehlah di sana ya. Oke. Jadi bisa diingat saja apakah mau mengingat NPX atau NQX. Kalau NQX itu berarti NPX-nya akan diperoleh juga. Oke, satu notasi lagi dari fungsi survival yang kemarin ini seakan-akan ditunda. Apa maknanya itu? Apa maknanya ini? Siapa yang ingat? Peluang seseorang pada usia X akan bertahan hidup sampai usia M, kemudian setelah itu peluang meninggalnya pada usia M. Akan mengalami kematian dalam rentang N tahun ke depan. Ya. Jadi kalau kita gambarkan seakan-akan ini hidupnya X sekarang usianya di sini, kita mengasumsikan bahwa dia akan berhasil melewati usia ini. Jadi akan hidup sampai X tambah M. Tetapi untuk mencapai usia N, X tambah M tambah N itu tanda tanya. Artinya di sini ada katanya kemungkinan terjadi kematian. Peluangnya ya sebesar nanti diperoleh ini. Gitu. Jadi kematiannya bakal di sini. Ya. Oke. Sekarang kita, kita masuk di contoh 1. Tapi sebelum di sini kita cek dulu ya. Studi kasus yang kemarin sudah dikerjakan. Kalau kelompok 1 itu dapat tabel apa kemarin? Final TNI 2019. Oh, final TNI 2019. Kalau Delphi itu Bowers ya, yang Bowers. Oke. Saya coba buka ya hasil pekerjaannya. Ini Hasan ya, silakan. Ini satu kesempatannya pada soal yang ditanyakan kepada kami, ditanyakan untuk menentukan LX, DX, IX, dan PX dari seseorang yang berusia 6 tahun menjadi tahun pertama. Pada tabel mortalita Indonesia kita tahu bahwa yang ada hanyalah nilai QX-nya saja di sini. Maka pertama kita dapatkan nilai QX dari sini pada usia 6 tahun diperoleh 0,22 dari finalnya, sehingga diperoleh nilai final di sini adalah 0,22. Selanjutnya dengan menggunakan persamaan PX sama dengan 1 min QX diperoleh 1 dikurang 0,022 sehingga diperoleh nilai 1000 sekian. Oke. Jadi dari tabel ini hanya satu informasi ya, hanya QX saja. Rumusnya dibolak-balik ya, akhirnya bisa dilengkapi tabelnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Bisa diterima penjelasannya? Oke. Kita ke aktivitas yang kedua, boleh Hasan? Saya juga bahwa peluang bertahan hidupnya yang cukup besar yang mengindikasikan bahwa resiko yang diharapkan tidak akan terjadi secara tidak memiliki peluang yang besar. Oke, berdasarkan penjelasan Ahsan, kira-kira pada usia 20 tahun itu akan terjadi banyak klaim atau sedikit klaim? Seseorang nasabah berusia 20 tahun itu kemungkinan klaimnya itu besar atau kecil? Kecil. Berapa tadi nilainya? 0,0027. 0,027 itu nilai apa? Peluang kematian. 0,027 itu peluang kematian yang relatif sangat kecil ya sebenarnya. Berarti peluang hidupnya besar dong ya? Berapa peluang hidupnya? 0,993. Oke, jadi hubungan antara PX dan QX ini bisa diterima ya. Oke, baik, terima kasih ya Hasan. Aplaus. Oke, kita melihat kelompok yang kedua. Baik, terima kasih atas
materinya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kita lanjutkan materi tadi, kita masuk di contoh 1 ya, dengan menggunakan tabel mortalita. Tentukan peluang seseorang berusia 25 tahun, dia hidup sampai usia 95 tahun, meninggal sebelum mencapai usia 63 tahun, dan akan meninggal antara usia 42 dan usia 60 tahun. Oke. Untuk soal yang pertama, soal pertama itu notasinya bagaimana? Seseorang berusia 25 tahun akan hidup. Hidup itu pakai Q atau P? P ya. Jadi kita mencari peluang hidup seseorang berusia berapa? 25. Berarti saya tulis di depan atau di belakang? Depan ya, 25 tahun akan hidup sampai usia 95 tahun. Apa yang saya tulis di sini? 95? Selisih dari 9. Iya, 25 ke 95 tahun itu berapa di sini? Coba 95 kurang 25. 12. Berapa? 70 tahun. 7? 70 tahun. Iya, 70 tahun. Jadi ini yang akan kita cari. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Apa tadi rumus dari PX NPX itu rumusnya adalah LX tambah N N di bagi dengan LX. Berarti 70 P25 itu rumusnya apa? L 25 ditambah 70 per L 25 atau L 95 per L25. Oke, coba kita cari di menggunakan si Bowers ya. Nah, kita akan mencari mana Bowers di sini. Kita bisa. Ini kita mencari L95-nya. L95 dari Bowers itu berapa? Ini. Ada yang lihat? L95 dari Bowers itu adalah 2900. yang mana ini? Yang ini ya? 2979,81. Oke. 0,03 03 115 115 321 321 dan seterusnya ya. ya. Oke, kita memperoleh ini jadi. Baik, tibalah kita di bagian latihan. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Terdapat 4 soal. Nanti pekerjaannya bisa dikumpulkan melalui link yang ada di bahan akhir ya. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, silahkan. Tadi dia tugas. Yang mana? Yang tugas? Ya, silahkan. Berarti kenapa tugasnya? Jadi nomor 1 itu diminta untuk menghitung L6 dan D6 ya. Kan kita sudah ada informasi L7 itu kan apa banyaknya yang hidup pada usia 7 tahun. K6 itu banyaknya yang meninggal. Nah, dari situ nanti kamu bisa memperoleh si L6 dan D6. Gitu. Ini tabelnya itu nomor 2, silahkan dilengkapi. Berdasarkan informasi ini nanti kamu bisa melengkapi semuanya. Jadi seakan-akan kita mengkonstruksi tabel mortalitas sebagaimana yang telah dikerjakan tadi. Baik, sebelum saya cukupkan hari ini, mungkin ada yang ingin menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, silakan. Yang saya tangkap hari ini tuh tabel mortalita itu adalah tabel yang menunjukkan pola kelangsungan hidup dan kematian suatu penduduk pada usia tertentu. Oke. Kemudian isi dari tabel mortalitas sendiri itu ada X yaitu usia, kemudian LX yang menyatakan umur hidup seseorang pada umur X, kemudian banyaknya banyaknya orang yang hidup pada usia X, ya. Oke. kemudian DX itu banyaknya orang yang meninggal pada usia X, Oke. kemudian QX
kita akan membahas terkait lanjutan hari ini, yaitu tabel seleksi dan ultima. Masih kita dari tabel mortalitas. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat dan bisa diterima apa yang disampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.